Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 655. Langsung saja Mimin akan lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah masuk ke dalam camp tentara bulu hitam. Mereka pun saat ini tengah menyamar dan memberikan rencananya untuk bisa masuk ke tempat tersebut. Tampak setelah itu di sini camp majelis tentara bulu hitam yang terlihat sangatlah ramai. Banyak dari tentara bulu hitam yang tengah berkumpul di tempat tersebut. Bahkan Lusu juga ikut sebagai tentara bulu hitam karena mereka saat ini tengah menyamar. Di sini terlihat dari tentara bulu hitam yang sangat banyak. Mereka pun bahkan melebihi dari tentara W. Mungkin 4-5 kali daripada tentara W. Mereka pun berbaris dengan sangat rapi dan bersiap untuk melakukan pertempuran. Apakah di sini akan terjadi pertempuran mereka dengan anggota surgawi yang ada di bumi dan lorong luar angkasa akan segera dibuka? Mimin juga belum tahu, tapi akan langsung lanjut ke ceritanya. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan bahwasanya di sini di depan camp dari Macan Tutul tampak tentara bulu hitam yang sangat garang. Mereka pun melihat situasi dan kondisi, seolah mereka pun ingin mencabik-cabik musuhnya. Bahkan Lusu di sini terus memandangi mereka. Tak lama setelah itu Lusu pun berpikir bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat garang. Dan bisa dikatakan bahwasanya di sini mereka sangatlah mungkin menakutkan. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan di sini ada Lusu dan juga tentara Wei yang saat itu tengah menyamar. Mereka berada di dalam campnya dan bersiap untuk melakukan strategi yang selanjutnya. Sambil berpikir di sini Lusu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di sana. Nampaknya sesuai dengan apa yang dikatakan Liliang sebelumnya. Lusu pun lantas berpikir dalam hatinya. Liliang pernah berkata bahwa setiap orang dari tentara bulu hitam adalah orang yang ambisius dan sangat gila, yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk masa depan mereka. Sepertinya begitu sekarang, ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Sambil melihat situasi dan kondisi, nampaknya di sini Lusu sangatlah tenang. Ketika mereka berada di area dari tentara bulu hitam, bahkan tidak takut sama sekali jika mereka dicurigai oleh tentara bulu hitam yang lain. Tak lama setelah itu, di sini Xiaoyu pun datang dan mengatakan sesuatu kepada Lusu. "Hei, Lusu, apa yang kamu pikirkan?" ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lusu melalui pasir roh Anthony. Lusu yang kemudian melihat itu merasa kaget. Bagaimana mungkin Xiaoyu mengatakan hal tersebut? Lusu pun tercengang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, di sini dengan pede Lusu mengatakan bahwasanya strateginya kali ini tengah berhasil. Dan nampak di sini Lusu pun tersenyum. Tentu saja saya memikirkan seberapa sukses rencana Laten ini. Apakah Anda melihatnya? Tidak ada yang menyadari kerja keras ini, ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Dengan sangat pede, Lusu pun mengatakan bahwasanya strateginya kali ini berhasil. Tapi di sini Xiaoyu pun memikirkan bahwasanya mungkin saja Lusu berbual, atau mungkin hanya bualan Lusu saja dan selalu strategi Lusu akan hancur seketika, atau mungkin akan hancur nanti. Tak lama setelah itu, Xiaoyu pun mengatakan sesuatu kepada Lusu yang membuat Lusu pun sampai tercengang dan kebingungan. Sambil menuliskan sesuatu di sana, Xiaoyu pun mengatakan kepada Lusu, "Ya, percaya padaku, jangan bayar aku lagi," ucap Xiaoyu mengatakan itu meledek Lusu. Dia pun lantas berkata lagi, "Rencana Anda akan berantakan di penghujung hari ini, itu pasti," ucap Xiaoyu mengatakan itu lagi kepada Lusu. Lusu pun sepertinya marah kepada Xiaoyu karena dia selalu mengatakan itu, bahwasanya rencananya pasti gagal dan gagal lagi. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun mengetahui sesuatu yang ada di depannya. Ia melihat bahwasanya ada gerombolan dari tentara bulu hitam yang ingin mendekat kepadanya. Seketika itu, Lusu pun berpikir bahwasanya mungkin identitasnya akan dilihat oleh tentara bulu hitam kali ini dan mereka akan tertangkap.
Tak lama setelah itu, tentara bulu hitam pun datang menemui Lusu dengan banyak orang. Bahkan mungkin ribuan orang mendatangi Lusu dengan seketika. Tampak di sana tentara bulu hitam pun berbaris dengan sangat banyak dan kemudian akan mendatangi Lusu dan kemudian menginterogasinya. Bruk, 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 bruk. Mereka pun berbaris dan menuju ke arah Lusu dengan sangat rapi. Bahkan jumlahnya tak main-main, di sini jumlahnya cukup banyak. Tak lama setelah itu, tentara bulu hitam yang lain pun mengepung arah dari camp milik Lusu. Bus, 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 bus. Tampak di sini Lusu pun berhadapan dengan komandan tentara bulu hitam. Tak hanya itu, tentara W pun sedikit panik. Kemudian mereka pun mendekat ke arah Lusu. Dan mereka bingung kenapa tentara bulu hitam mengepung mereka. Padahal mereka belum tahu apa yang direncanakan oleh Lusu dan tentara W. Yang saat ini dia tengah menyamar sebagai tentara bulu hitam. Tak lama setelah kedatangan dari komandan dari tentara bulu hitam, nampaknya mereka curiga terhadap Lusu dan ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Saat itu, komandan dari tentara bulu hitam itu kemudian mendatangi Lusu dan menatapnya dengan tatapan tajam. Nampaknya di sini adalah kebinasaan bagi Lusu dan mereka akan ketahuan. Lusu yang panik saat itu, dia pun ingin mengatakan sesuatu dan meyakinkan kepada komandan tersebut bahwa masanya mereka adalah bagian dari tentara bulu hitam. Tapi di sini Lusu pun terus berpikir bagaimana cara untuk mengelabui mereka lagi. Lusu pun lantas berkata dalam hatinya, itu adalah buku induk tentara bulu hitam. Kenapa dia membawa begitu banyak orang ke tempatku? Apakah mungkin benar perkataan Xiaoyu bahwasanya rencananya akan gagal lagi? Pikir Lusu dalam hatinya. Dia pun memikirkan bahwasanya kali ini rencananya mungkin akan gagal lagi seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyu. Tapi di sini Lusu pun berpikir keras agar dia tidak kelihatan bahwasanya mereka tengah menyusup ke tempat tersebut. Dengan ramah, Lusu pun tersenyum dan menatap mereka. Ia pun berkata kepada tuannya, "Mengapa Anda di sini, tuanku?" Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada komandan dari tentara bulu hitam. Sang komandan pun lantas berkata kepada Lusu, "Hei engkau, jangan gugup. Aku di sini hanya untuk menanyakan sesuatu kepadamu." Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Sebenarnya di sini Lusu ketakutan jika dia akan mengetahui identitas Lusu yang sebenarnya, bahwasanya mereka adalah tentara W. Dengan rasa takut dan kebingungan, Dini Lusu pun nampaknya memandang tentara bulu hitam pun sangat garang dan mereka mungkin akan dihabisi dan ketahuan oleh tentara bulu hitam. Waduh, wancir, ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan mereka akan mengetahui identitasku. Di sini Lusu pun berusaha untuk tidak gugup. Dia pun berkata dalam hatinya, "Jangan gugup, kalian hampir mengepung camp dari tentara bulu hitam dan akan menghabisi mereka semua." Pikirannya dalam hati. Nampaknya Lusu pun sedikit kesal karena mereka mungkin akan ketahuan. Dan lagi-lagi rencananya akan gagal lagi. Ia pun lantas berkata dalam hatinya, "Saya jelas tidak memiliki atau tidak mulai melakukan apa-apa. Mengapa saya menunjuki kaki saya? Atau saya di sini sangatlah ketakutan kepada mereka jikalau saya tengah ketahuan bahwasanya kami adalah tentara W." Seketika itu Lusu pun lantas berkata kepada sang komandan, "Hei tuanku, silahkan Anda bertanya apa yang ingin Anda katakan." Ucap Lusu mengatakan itu kepada komandan dari tentara bulu hitam. Tak lama dengan nada sombong dan cukup angkuh, di sini sang ketua pun mengatakan sesuatu. "Hei, coba tanya, kenapa sampai saat ini hanya 1 dari 4 tim dari arah barat daya yang bergabung ke sini? Kemana perginya 3 tim yang lainnya?" Ucap dari sang komandan mengatakan itu kepada Lusu. Ia pun lantas berkata lagi, "Jika ada masalah lain, mengapa Anda tidak melaporkan pada saat Anda datang ke sini?" Ucapnya kepada Lusu. Di sini pun Lusu nampak gugup. Ia mengatakan bahwasanya dia sebenarnya tidak melupakan atau melakukan sesuatu sama sekali yang mengakibatkan 3 kelompok yang lain itu tengah tidak datang ke sini.
Lusu pun lantas berpikir dalam hatinya, apa-apaan ini? Saya belum pernah melihat 3 pasukan tentara bulu hitam yang tersisa. Jadi apa bedanya bagi saya bahwa mereka tidak datang? Ucap Lusu dalam hatinya sungguh tercengang. Ia sebenarnya tidak tahu siapa 3 kelompok itu. Yang Lusu tahu adalah satu kelompok, yakni dirinya dan tentara Wei yang tengah datang ke sini. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun nampaknya ingin mengatakan yang sejujurnya, atau lebih tepatnya berbohong kepada komandan tentara bulu hitam tersebut. Ia sambil panik dan berkata, "Hei tuanku, tim lain tidak datang. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Jadi, bagaimana bisa dikatakan ada yang tidak normal? Selain itu, Feng Yi dan yang lainnya tidak mematuhi perintah." Ucap Lusu mengatakan itu. "Dan Cici akan datang. Apakah ini merupakan salah saya?" Ucap Lusu mengatakan itu sambil mengangkat tangannya. Di sini komandan pun sangat marah dengan Lusu. Ia pun lantas berkata, kata-kata yang sangat kuat, "Tekan dia untuk diinterogasi terlebih dahulu." Ucap dari sang komandan mengatakan itu ke Lusu. Nampaknya perkataan Lusu itu tidak diterima oleh sang komandan dan dianggap bahwasanya dia mencederai tentara bulu hitam yang lain. Maka seketika itu, di sini tentara bulu hitam yang lain dikerahkan untuk menangkap Lusu dan menginterogasinya. Lusu pun ketakutan bahwasanya dia akan ketahuan bahwasanya Lusu adalah tentara Wei. Tak lama setelah itu, di sini Li Hitan pun mendekat kepada Lusu dan memberikan sesuatu. Kemungkinan rajanya itu tengah lupa. "Hei yang mulia, jika mereka tidak datang, itu mungkin salah kami. Apakah Anda tidak membutuhkan atau membunuh dengan tertib sebelumnya?" Ucap Li Hitan mengatakan itu kepada Lusu. Lusu pun sambil berpikir, "Oh iya, ia telah membunuh seseorang yang membawa gulungan. Maka dari itu gulungan itu tidak sampai kepada orang-orang yang lain." Di sini Lusu memikirkan sesuatu dan ia nampak begitu sangat khawatir. Sambil menepuk jidatnya, Lusu pun berpikir, "Zhou, saya tidak boleh serakah untuk 3.000 emosi negatif ini dan membunuh orang-orang begitu saja. Berguling di tempat seperti ini aku sangatlah menderita." Di sini karena sebelumnya Lusu tengah membunuh orang-orang yang akan pergi ke tempat tentara bulu hitam yang lain yang membawa gulungan. Maka dari itu mereka pun tidak datang ke sini, dan maka dari itu strategi yang akan dilakukan Lusu ini mungkin saja bisa gagal dan gagal total. Lusu pun menepuk jidatnya dan berpikir bahwasanya dia mungkinlah salah dan strategi ini sangatlah tidak akan berhasil. Lusu kemudian meratapi nasibnya dan menatap ke atas. Ia pun sepertinya membatu dan mengatakan sesuatu kepada tentara Wei yang lain. "Oke, kita akan membunuh," ucap Lusu mengatakan itu. Sesegera mungkin tentara Wei yang lain pun bersiap dan mengatakan, "Ya, ayo kita serang mereka." Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu mengeluarkan energi spiritualnya. Dan nampak di sana tentara Wei telah mengganti baju tentara bulu hitam dengan baju miliknya kembali. Seketika itu, energi besar pun datang ke sana dan tentara bulu hitam yang lain pun sangat panik. Bagaimana mungkin musuh-musuh bisa datang ke sini dan menyelinap dengan begitu epik? Komandan yang mengetahui bahwasanya itu adalah tentara Wei lantas ia pun berteriak kepada tentara bulu hitam yang lain. "Apa? Itu adalah armor dari tentara Wei. Oke, langsung lepaskan anak panah. Mereka adalah tentara Wei," ucap dari komandan tersebut menyampaikan kepada tentara bulu hitam agar menyerang tentara Wei yang tengah menyusup tersebut. "Serang! Serang mereka semua! Bos!" Di sini nampaknya tentara bulu hitam pun bersiap untuk memberikan serangannya kepada tentara Wei. Dan anak panah pun dilesatkan ke arah tentara Wei. Anak panah itu membentuk formasi dan langsung menyerang tentara Wei dengan sangat cepat. Hujaman anak panah yang cukup banyak dan Tapi di sini tentara Wei tak tinggal diam. Mereka dipimpin oleh Li Hitan pun bersiap untuk memberikan serangan lanjutan kepada tentara bulu hitam. Sambil tersenyum,
Di sini Li Hitan pun mengetahui bahwasanya trik itu tidak akan mempan melawan mereka. Hahaha, hanya trik seperti ini Anda meremehkan kami juga, ucap dari Li Hitan mengatakan itu kepada tentara bulu hitam. Tak lama setelah itu, di sini Li Hitan pun bersiap untuk melakukan serangan kepada tentara bulu hitam, meski ia tengah diserang dengan ribuan dari anak panah tersebut. Seketika itu, Li Hitan pun langsung meloncat ke atas dan bus. Ditemani oleh tentara Wei yang lain, Li Hitan pun kemudian mengambil semua dari anak panah yang ia lancarkan atau ia ambil dari tentara bulu hitam tersebut. Bahkan sampai-sampai anak panah itu tidak berhasil untuk menghujam ke sana. Dan Li Hitan dengan kelihayannya, dia pun mengambil semua anak panah itu. Sampai-sampai di sini nampaknya Li Hitan mengambil anak panah itu dan berhasil menangkapnya semua. Dengan cukup kegirangan, di sini Li Hitan pun memikirkan sesuatu, bahwasanya mungkin itu bisa dijual. Hahaha, mengapa panahmu sangat lambat? Apakah mereka mengirimi kami persenjataan? Ucap dari Li Hitan mengatakan itu kepada tentara bulu hitam. Ia mengajak tentara bulu hitam bahwasanya panah tersebut tak mampu untuk mengenainya atau bahkan melukainya. Tapi di sini dia memberikan sesuatu agar bisa ia jual dan mendapatkan cuan. Lantas Li Hitan pun berterima kasih kepada tentara bulu hitam. Hei, terima kasih banyak karena Anda telah memberikan sesuatu ini dan itu merupakan sebuah kebaikan, ucap dari Li Hitan mengatakan itu. Tampaknya ini adalah kesempatan bagus jikalau itu dijual. Tapi Li Hitan pun kemudian memikirkan sesuatu yang aneh. Namun, Raja sudah mengeluarkan Trisula. Hal ini mungkin tidak diperlukan lagi. Pikir Li Hitan bahwasanya panah-panah tersebut tidak diperlukan lagi karena dia memiliki Trisula, laut yang bisa menghajar tentara bulu hitam atau digunakan sebagai senjata. Dan tidak perlu untuk menjual barang-barang tersebut. Tak lama setelah memikirkan hal tersebut, di sini Li Hitan pun bersiap untuk melancarkan serangannya. Ia kemudian mengaliri anak panah tersebut dengan energi spiritual dalam dirinya. Seketika itu anak panah itu pun bersiap untuk dilancarkan oleh Li Hitan. Dengan sekuat tenaga, di sini Li Hitan pun berkata kepada tentara bulu hitam, karena itu lebih baik kembalikan limbah ini kepada mereka semua. Yes! Seketika itu, di sini Li Hitan pun menghujamkan anak panah yang berjumlah cukup banyak kepada mereka semua atau kepada tentara bulu hitam. Hingga serangan itu cukup kencang, dan menghujam dari tentara bulu hitam tersebut. Nampaknya serangan Li Hitan pun tak mampu untuk dibendung oleh tentara bulu hitam dan mereka sudah dipastikan meninggal di tempat. Bam. Di sini tak lama setelah itu, tentara bulu hitam yang lain pun nampaknya sudah keok dan meninggal di tempat akibat serangan yang dilancarkan oleh Li Hitan dan juga tentara Wei yang lain. Dengan sekali lancar, di sini mereka pun sudah rata. Apakah itu mungkin kekuatan yang cukup luar biasa? Bahkan mereka saat ini adalah peringkat kedua dan belum peringkat pertama. Tapi mungkin kekuatannya sangat luar biasa. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan bahwasanya di sini Lu Su tengah berhadapan dengan komandan dari tentara bulu hitam. Ia kemudian mengeluarkan space gear-nya dan kemudian mengeluarkan senjata di balik space gear milik Lu Su. Tak lama setelah dia mengeluarkan senjatanya, ia pun kemudian menodongkan senjata itu tepat ke arah komandan tentara bulu hitam. Sambil tersenyum, Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada komandan tersebut. Sepertinya semua orang bersenang-senang. Bagaimana kalau kita memainkan 2 game juga? Ucap Lu Su mengatakan itu sambil mengajak komandan dari tentara bulu hitam dan mengajaknya untuk duel by one. Di sini sang komandan pun ketakutan jika ia harus bertarung melawan Lu Su. Tak lama setelah itu, ia pun nampak panik dan bersiap untuk melakukan sesuatu kepada Lu Su. Apakah ini akan
menjadi hidupku yang terakhir. Tampaknya di sini komandan dari tentara Blue Hitam pun bersiap untuk melakukan serangan dan kabur. Jika dia harus bertarung melawan Lusu atau komandan tentara W, mereka pasti sudah dipastikan akan meninggoy. Seketika itu di sini komandan tersebut pun bersiap untuk lari dan kabur dari hadapan Lusu. Tidak perlu, aku akan ke atas. Jadi kau bisa main sendiri, ucap dari komandan tersebut pun kabur dari hadapan Lusu. Ia kemudian terbang, tapi naas di sini terbangnya pun cukup lambat. Dan Lusu ingin mengejar orang tersebut. Yus, aku akan kabur, Belum sampai 2 meter, dia pun kemudian ditangkap oleh seseorang. Bahkan dia berhasil. Dan kemudian di sini dia pun sangat panik jikalau dia akan dihabisi oleh seseorang di sana. Tapi itu tidak akan mudah karena dia saat ini adalah peringkat pertama dan mungkin dia akan bisa memberikan serangan kepada tentara W. Komandan tersebut pun nampak panik dan kemudian ia menoleh. Sambil kebingungan, di sini nampaknya sudah ada 2 orang peringkat pertama yang sudah ada di dekat dari komandan tentara Blue Hitam tersebut. Orang itu nampak tersenyum. Di sana tengah ada Dong Ye dan juga Komandan Liu yang bersiap untuk menghajar orang tersebut. Dengan nada yang sangat panik, di sini komandan tersebut pun kelihatannya sangat bingung. Bagaimana mungkin orang ini sudah menangkap dirinya? Tak lama setelah itu, di sini sang komandan pun memikirkan sesuatu bagaimana cara untuk kabur dari 2 orang ini. Kemudian dia berpikir bahwasanya dia akan memberikan serangan kepada orang tersebut dan akan kabur meninggalkan mereka. Di sini Komandan Liu yang berhasil untuk menangkap komandan tersebut berkata sambil tersenyum, "Hei Raja ingin bersamamu. Bermain adalah berkah Anda, jangan terburu-buru untuk kabur." Ucap dari Komandan Liu mengatakan itu kepada komandan dari tentara Blue Hitam. Tak lama setelah perkataan itu, nampaknya tentara Blue Hitam yang satu ini cukup kuat. Ia pun berbalik dan kemudian memberikan serangan sambil berkata, Ia kemudian merilis sesuatu dari balik bajunya. Itu adalah sesuatu pedang yang kemudian diarahkan langsung kepada Komandan Liu dan juga Dong Ye. Apa yang kau bilang? Terimalah ini. Bang! Komandan pun berhasil menyerang Komandan Liu dan juga Dong Ye. Bas. Nampak benturan terjadi di sana dan kemudian orang tersebut pun berlari dan terbang untuk meninggalkan Dong Ye dan juga Komandan Liu. Seketika itu sang komandan pun ingin pulang dan menghindar dari perkelahian. Tampaknya dengan kekuatannya di sini ia pun berhasil kabur. Ia mengatakan sesuatu dalam hatinya, "Oke, aku akan pulang, Dan di sini jarak antara Komandan Liu dan Dong Ye beserta komandan tentara Blue Hitam cukup jauh. Tapi di sini seseorang kemudian memanikan dirinya. Saat komandan tentara Blue Hitam itu berhasil kabur, tapi sayangnya di sini ada seseorang yang kemudian datang tepat di atas dan tepat di muka dari tentara Blue Hitam tersebut. Komandan tentara Blue Hitam itu nampaknya kaget karena ada seseorang yang telah berada di atasnya. Apa yang mereka lakukan? Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Paman Zhang pun sudah ada tepat berada di depan dari komandan tentara Blue Hitam. Ia pun kemudian merilis pedangnya dan bersiap melakukan serangan. Apa kau mau kabur? Turun, bos! Seketika itu, Paman Zhang pun melancarkan serangannya yang sudah dialiri oleh energi spiritual yang cukup dahsyat. Hingga peringkat pertama atau komandan dari tentara Blue Hitam ini langsung saja ditebas oleh komandan dari Kaisar Surga tersebut atau Kaisar Kerajaan yakni Paman Zhang. Bam! Di sini
Akibat serangan dari Paman Zhang tersebut, sudah dipastikan bahwasanya komandan dari tentara bulu hitam itu akan meninggoy di tempat dan bas. Sebelum meninggoy, dia pun berkata kepada tentara Wu Wei yang lain dan juga Paman Zhang, ternyata yang saya miliki di atas tidaklah berarti. Tak lama setelah itu, dia pun berhasil untuk dihabisi oleh Paman Zhang dan kemudian dia terjatuh. Bam! Akibat serangan yang dilancarkan oleh Komandan Liu dan juga Dong Ye. Di sini nampaknya Dong Ye dan juga Komandan Liu sangat senang jika harus dibantu oleh Paman Zhang yang memberikan serangan telak itu dan dia dipastikan sudah meninggoy di tempat. Melihat perjuangan dari Paman Zhang, di sini nampaknya Dong Ye dan Komandan Liu sangat senang. Tapi kenapa mereka tidak memakai Trisula saja? Di sini Dong Ye lantas berkata kepada Paman Zhang, "Hei Zhang tua, mengapa Anda kembali ke pisau sederhana yang sangat biasa?" Ucap Dong Ye mengatakan itu kepada Paman Zhang. Di sini Komandan Liu pun juga berkata kepada Paman Zhang dan membenarkan perkataan Dong Ye. Kenapa mereka tidak menggunakan Trisula lautnya? "Hei Tuan Zhang, bukankah Raja mengirimkan senjata ajaib untuk Anda?" Ucapnya mengatakan itu kepada Paman Zhang. Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang pun tersenyum dan kemudian mengambil pedang yang telah ditebaskan kepada komandan tentara bulu hitam tersebut. Sambil memeriksa tempat tersebut, Paman Zhang pun berkata, "Tidak ada, saya hanya berpikir lebih mudah menggunakan pisau ini." Ucap Paman Zhang mengatakan itu kepada Komandan Liu dan juga Dong Ye. Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang pun tersenyum, kemudian mengangkat pisau tersebut dan berkata kepada mereka, "Dan sekarang aku punya pisau baru ini juga." Ucap dari Paman Zhang itu sambil tersenyum. Nampaknya di sini karena Paman Zhang memiliki senjata ajaib dan juga pisau, dia ingin menggunakan pisau saja dan tidak ingin menggunakan Trisula laut yang dimiliki olehnya, yang sebelumnya diberikan oleh Lu Su kepada dirinya. Tak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwasanya Lu Su tengah membantai tentara bulu hitam yang lain. Mendengar perkataan dari Paman Zhang, lantas Lu Su sedikit ngamuk dan ia berkata, "Maka Anda harus mengembalikan Trisula laut kepada saya saat waktu yang tepat." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Paman Zhang. Jika di sini Paman Zhang tidak membutuhkan Trisula lautnya, maka Lu Su akan mengambilnya kembali atau digunakan untuk hal lain, atau mungkin akan dijual oleh Lu Su, dan mungkin saja seperti itu. Dengan sekali tebas, Shin Lu Su pun mampu untuk menghajar tentara bulu hitam tersebut dan bas. Lu Su pun membunuh dengan tanpa ampun. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya semua orang pun panik dan bersiap untuk mengepung tentara Wei. "Ayo membunuh, tentara Wei ada di depan," ucap dari tentara bulu hitam yang lain yang bersiap untuk mengepung tentara Wei. Tak lama setelah itu, di sini tentara bulu hitam yang lain pun bergegas untuk berkumpul di sana. Di camp tentara Wei. "Hei semuanya bergerak cepat, jangan lari oleh tentara Wei." Bus. Tak lama setelah itu, yang di sini tentara bulu hitam yang mengetahui adegan tersebut, mereka pun lantas berlari dan mengepung dari tentara Wei. "Ayo tangkap mereka, pulang untuk membangun, karir sudah dekat. Wah, ayo, wah, sus." Mereka pun berdatangan untuk menghajar Lu Su dan juga tentara Wei. Nampaknya di sini Lu Su pun tenang-tenang saja ketika dia tengah terkepung atau dikepung oleh tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak. Ia pun lantas berkata, "Hehe, siapa bilang kita akan lari?" Ucap Lu Su mengatakan itu. Bahkan Lu Su di sini tak gentar jika harus melawan lebih banyak dari tentara bulu hitam. Tak lama setelah itu, Lu Su pun mengutus tentara Wei yang lain untuk membakar barak tersebut atau camp yang disediakan oleh tentara bulu hitam. Seketika itu, tentara Wei pun bersiap untuk memberikan minyak dan membakar tempat tersebut. "Bus, ayo cepat, bos, bakar, ayo bakar, bos." Tak tunggu lama, di sini tentara Wei pun berhasil untuk membakar camp tersebut. Bus.
dan terlihat nyala api yang begitu menyala-nyala dan berhasil melahap camp tersebut. Dengan semangat yang membara, di sini nampaknya tentara Wei juga sangat mengamuk, ingin menghajar segera tentara bulu hitam, bahkan ingin menghabisi keseluruhannya. Nampak tak lama setelah itu, camp dari tentara bulu hitam ini terbakar dan bus-bus. Api di sana pun menyambar-nyambar dan tidak bisa dipadamkan begitu saja oleh tentara bulu hitam. Di sini Lu Su pun bersemangat bahwasanya tekadnya untuk membantu bumi atau menyelamatkan bumi adalah hal yang sangat wajib dan itu sudah menjadi tugasnya. Dengan dia berhasil untuk menghabisi tentara bulu hitam kali ini, maka sudah dipastikan mereka akan bisa memenangkan pertempurannya jika lorong luar angkasa akan segera dibuka. Lu Su pun optimis, dia pun berkata dalam hatinya, hari ini saya akan berjuang dalam perjalanan pulang di camp tentara bulu hitam ini dan segera akan saya selesaikan, ucap Lu Su dalam hatinya. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya. Selamat menonton.